Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Di video kali ini teman-teman, buat teman-teman yang mempunyai HP bekas atau HP-HP yang sudah rusak seperti ini, jangan dibuang ya. Karena ini bisa kita manfaatkan menjadi sebuah sistem keamanan buat kendaraan kita teman-teman. Jadi cukup menggunakan cara sederhana saja. Oke, langsung saja kita buat dan nanti teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah. Oke teman-teman, jadi ini adalah HP yang mau kita manfaatkan. Untuk HP-nya mereknya bebas teman-teman, karena di sini kita hanya memanfaatkan baterainya saja ya. Sebenarnya HP ini masih bisa diperbaiki ya kan, tetapi biaya ongkosnya sama saja beli harga second HP seperti ini teman-teman. Karena HP yang model-model seperti ini sekarang harganya sangat murah sekali. Nah di sini kita ambil baterainya saja. Untuk baterainya nanti juga bebas mereknya. Saya akan menggunakan yang model seperti ini saja. Jadi di sini kita membutuhkan satu baterai saja teman-teman. Kemudian untuk bahan yang lainnya sudah saya persiapkan. Di sini kita siapkan korek api ya, korek api yang sudah tidak bisa terpakai. Nah kurang lebih seperti ini. Ini di bagian sini baterai yang buat itu teman-teman, yang buat apinya sudah hilang. Jadi kita ambil saja untuk di bagian pernya ya. Nah seperti ini ya, ini kita ambil di bagian pernya. Jadi per kecil yang seperti ini. Oh, jatuh sebentar teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, mohon maaf tadi ada insiden sedikit jatuh. Ini kemudian untuk proses selanjutnya di sini kita tempelkan di bagian ini teman-teman. Kenapa saya menggunakan baterai yang seperti ini? Karena ini lebih mudah ya. Untuk bagian baterai yang ini dia tidak ada yang model penjepitnya, ini ada. Jadi ini kita taruh di bagian satu kutub di baterainya, mau kutub negatif atau positif pun bisa teman-teman. Ini di sini ada ini ya, ada apa namanya keterangannya positif dan negatif. Kita taruh saja di bagian positif teman-teman, seperti ini ya, kita jepit. Kalau lebih kuat nanti bisa kita tambahkan timah di bagian sini. Nah seperti ini ya teman-teman, setelah saya saya solder. Jadi ini usahakan posisinya menghadap ke atas seperti ini. Jadi untuk kutubnya bebas, bisa kutub negatif ataupun positif. Supaya lebih kuat lagi, di bagian bawahnya akan saya tambahkan lem teman-teman, menggunakan lem tembak atau lem bakar seperti ini ya, supaya dia tidak mudah lepas. Nah seperti ini teman-teman, setelah saya lem ya, ini sudah sangat kuat jadi tidak mudah lepas. Kemudian untuk proses selanjutnya di sini kita siapkan mur baut seperti ini teman-teman. Untuk ukurannya kecil saja. Ini kita taruh di bagian atas per seperti ini ya. Nah ini di bagian dalamnya kita isi lem dulu supaya nanti dia bisa menempel di bagian sini. Oke seperti ini, dan ini kita tunggu dulu sampai si lemnya mengering teman-teman. Oke, setelah lemnya kering kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Ini sangat sensitif sekali ya. Jadi ketika terkena gerakan dia akan bergerak seperti ini. Oke, kemudian untuk proses selanjutnya di sini kita sediakan kabel. Untuk kabelnya kita menggunakan kabel engkel seperti ini ya, atau kabel tembaga. Jadi kita ambil kawatnya saja teman-teman, seperti ini ya, untuk bagian dalamnya. Jadi untuk kulitnya ini kita buang saja. Kemudian untuk proses selanjutnya ini kita bikin lingkaran di bagian ini, di bagian sini ya, kita bikin lingkaran kecil saja. Nah seperti ini teman-teman, jadi si kawatnya melingkari si per ya, jadi dia tidak bersentuhan ketika si pernya bergoyang saja seperti ini. Kemudian bagian sini si kawatnya kita tempelkan ke bagian baterai dengan menggunakan lem seperti ini teman-teman. Kemudian untuk proses selanjutnya di sini kita sediakan bahan lagi teman-teman. Untuk bahannya di sini kita menggunakan buzzer 9 volt. Ini untuk harganya cukup murah, di toko elektronik harganya sekitar 5.000 sampai 7.000 teman-teman. Ini bagian belakangnya sudah saya kasih double tip. Ini tinggal kita copot saja. Kemudian ini tinggal kita tempelkan saja ke bagian baterainya seperti ini. Nah akan saya taruh di bagian sini teman-teman. Oke seperti ini ya, kita taruh di bagian tengah. Kemudian kabel hitam ini adalah kabel negatif dan merah ini adalah kabel positif. Jadi kabel hitamnya ini kita pasang di bagian kutub negatif si baterai ya. Kita sambungkan ke kutub negatif seperti ini. Nah nanti bisa kita solder. Kemudian teman-teman untuk kutub positifnya, kabel merah ini bisa kita sambungkan ke bagian kawat sebelah sini. Jadi nanti kita solder di bagian sini teman-teman. Oke, setelah semua prosesnya selesai kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini sangat simpel sekali dan sangat sederhana sekali. Meski sederhana, alat ini sangat bermanfaat sekali teman-teman.
Jadi alat ini bisa kita pasang di motor kita ataupun di pintu rumah kita, atau tinggal kita taruh di atas meja saja. Jadi alat ini ketika kita pasang di motor, ini bisa menandakan ketika motor kita berjalan, dia akan berbunyi teman-teman. Jadi bisa menandakan kalau motor kita ada yang bawa. Ketika kita taruh di atas meja ataupun di pintu rumah kita, ini bisa sebagai penanda adanya gempa. Karena ketika terkena getaran, alat ini akan berbunyi otomatis. Karena alat ini sangat sensitif sekali dengan yang namanya getaran teman-teman. Jadi seperti ini ya. Di bagian sini sudah saya kasih pengaman. Ketika pengamannya saya copot seperti ini teman-teman. Sebentar, ini plastik saya copot. Nah seperti ini ya. Nah bisa terdengar. Ini pairnya ini tersambung dengan kutub positif. Kemudian ini si kabel, si kawatnya tersambung dengan kutub negatif. Kemudian ini tersambung dengan sini ya di buzzer. Ketika ini bersentuhan, dia akan menimbulkan bunyi yang sangat berisik sekali seperti ini. Nah, ini alatnya sangat sensitif sekali teman-teman. Jadi ini bisa kita taruh di motor ataupun di pintu rumah kita. Jadi terkena getaran sedikit saja dia berbunyi. Nah seperti ini. Karena dia menempel ya di bagian ini si kawatnya. Nah seperti ini. Jadi untuk pemasangannya sangat mudah sekali. Untuk di bagian belakang sini saya kasih double tip. Nah sangat sensitif sekali teman-teman. Jadi bergerak sedikit saja dia berbunyi. Jadi ini tinggal kita pasang saja. Oke langsung saja kita pasang sebagai simulasi dan nanti teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah untuk pemasangannya bisa ditaruh di tempat yang tersembunyi teman-teman. Jadi misalkan saya taruh di sini saja ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Untuk posisinya usahakan dia jangan sampai menempel terlebih dahulu. Seperti ini. Kita uji coba. Nah posisinya si pairnya jangan sampai menempel di bagian kabelnya ya, bagian kawatnya. Jadi usahakan seperti ini. Nah ini sudah pas. Kemudian kita uji coba ketika ada orang mau mengambil motor teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ketika dikunci setang ada orang mau mengambil, alat itu kan berbunyi sendiri ya, karena motor kita bergerak ya. Nah seperti ini. Jadi ketika sudah tidak bergerak, alat itu akan diam sendiri. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi usahakan untuk motor selalu dikunci setang ketika mau parkir teman-teman. Nah ini sebagai contoh ketika ditempelkan di pintu teman-teman. Jadi ketika ada getaran, ada gempa, ataupun ada orang masuk, alat ini akan berbunyi otomatis karena ada getaran ya. Jadi seperti ini. Nah ketika ada getaran, ada orang masuk pun dia akan berbunyi. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah karena alat ini benar-benar sangat sensitif sekali teman-teman dengan yang namanya getaran ya. Karena terdapat pair di bagian sini. Nah bisa terlihat. Cukup menggunakan barang-barang sederhana seperti ini saja kita sudah mendapatkan sistem keamanan buat motor dan juga buat sistem keamanan adanya gempa teman-teman. Oke semoga trik sederhana ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.